ya berarti nanti ada yang jadi tersangka. Tapi kalau tidak yang 12 terlapor itu tidak semuanya menjadi oleh Abraham Samad bahwa dia dikriminalisasi. Ya, pendapat Abraham Samad bisa benar adanya ya. Karena jangan sampai suara-suara kritis itu dari sudut pandang Abraham Samad ya dianggap pembungkaman. Saya juga cek kemarin kawan-kawan saya yang di pengurusan Jokowi Mani, saya tanya, ada nggak kawan-kawan melaporkan Abraham Samad? Ada yang melaporkan ini, ada yang nggak? Karena saya nggak sepakat dengan ketika kawan-kawan kritis dibungkam. Karena saya sampaikan sekali lagi, Abraham Samad adalah kawan saya. Walaupun saya secara pandangan politik berbeda. Dan saya pada posisi yang tidak sepakat dengan pembungkaman itu. Apalagi ada proses kriminalisasi. Tapi apa yang disampaikan Bung Ade tadi, ada sebuah peristiwa yang menjadi aduan masyarakat dan polisi yang paham soal itu. Kan kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang menjadi tugas kepolisian. Gitu loh. Sebagai penyidik, nanti kalau seandainya ada laporan, semua orang laporkan, diabaikan, orang-orang ini marah juga. Tapi kalau tidak dilaporkan gimana juga? Gini, kita di 98 dulu berjuang sepakat bahwa jalan demokrasi yang terbaik adalah bagaimana penegakan hukum. Itu salah satu poin yang paling penting. Jangan sampai juga kita punya komitmen dalam proses penegakan hukum, malah kita membiarkan proses penegakan hukum itu sendiri. Itu. Tapi itu kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai proses yang sangat primitif masih kita iakan. Misalnya ketika ada perselisihan hukum sengketa, kemudian kita main teror. Dan itu yang kita tidak suka. Hari ini kan terbuka semua. Misalnya sahabat saya, ini sahabat perjuangan saya, Abraham Samad, sahabat perjuangan saya. Dan saya sampai detik ini sahabat beliau. Dan saya hormat dengan beliau. Dan kawan-kawan yang lain saya hormatin. Sikap politik mereka. Gitu. Jadi ya tinggal nanti dijawab dalam proses peradilan. Itu yang langkah yang paling baik lah. Jadi abang setuju bahwa apa yang terjadi terhadap Abraham Samad merupakan pembungkaman demokrasi. Nah sekarang apakah abang juga setuju bahwa Abraham Samad tengah dikriminalisasi? Itu kan sudut pandang yang harus kita lihat ya peristiwanya. Tapi dari hasil pemeriksaan, dipanggil, begitu protes, dan ini di podcast, dia sebagai tuan rumah. Abang setuju atau enggak dengan pernyataan teman abang, Abraham Samad? Ya soal kriminalisasi pasti nggak setuju dong. Nggak mungkin dong saya ngeliat kawan seperjuangan saya, kemudian dikriminalisasi, nggak mungkin. Saya nggak akan. Garis saya adalah garis perjuangan saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kawan-kawan seperjuangan saya walaupun beda pandangan dikriminalisasi. Jadi proses hukum ini masih wajar menurut Bang Noel? Sangat wajar, sangat wajar. Nah itu pun akan terjadi di saya. Bahkan saya ini pendukung Jokowi. Dulu saat 2021-2022 ketika saya membela Munarman, apa? Saya dihina. Dihina tuh jokor-jokor itu tuh. Jokor-jokor monster itu tuh. Yang lapornya Abraham Samad jangan-jangan. Gitu loh. Dan bahkan hak perdata saya pun dicopot. Saat itu jadi komisaris utama. Lantas lucunya hari ini ada yang kena tindak pidana yang sudah putusan belum dihukum-hukum. Oh, siapa itu? Teman saya juga. Namanya? Sylvester. Oke, baik. Prof, sebelum saya bahas soal Sylvester. Begini Prof, ada yang merasa ini memang dikriminalisasi, tapi ada yang merasa bahwa ini wajar saja. Yang namanya penegakan hukum begitu. Ada yang menganggap wajar gitulah. Ya, pertama saya ingin mengutip pidato Presiden Prabowo tadi. Di halaman 7 alinea pertama. Jangan habiskan energi kita untuk mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kaitan dengan itu bahwa persoalan kriminalisasi itu bukan kan persoalan sudut pandang. Sebaiknya adalah ditentukan sudutnya baru dipandangi. Yang jadi masalah adalah dipandangi dulu baru ditentukan sudutnya. Sehingga akhirnya sangat subjektif. Dalam konteks kriminalisasi secara teoritis kan sebetulnya sebuah transformasi. Suatu peristiwa yang semula tidak bisa dipidana menjadi dipidana. Atau kemudian justifikasi suatu perbuatan untuk bisa dipidana. Tetapi secara populer adalah ketika ada satu praktek penegakan hukum, bagaimana seseorang yang sebetulnya tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi pada akhirnya kemudian diproses hukum. Maka dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh penyidik ya, yang kemudian menetapkan perkara ini naik sidik, yang kemudian dalam rangka mencari alat bukti untuk membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Maka dalam perspektif bahwa kemudian pemenuhan unsur
untuk kemudian menetapkan tersangka, maka tidak cukup kuat alat bukti yang kemudian bisa dianggap sebagai sebuah kriminalisasi. Karena apa? Karena dalam konteks ini adalah seandainya bahwa perkara yang kemudian dianggap sebagai satu tindakan pidana adalah podcast, maka sebetulnya narasi-narasi yang mungkin saja yang mengemuka adalah tidak ada niat jahat untuk misalnya menimbulkan kerusuhan dengan membuat berita bohong. Atau kemudian tidak ada narasi yang kemudian menyebarkan berita kebencian atas SARA. Atau kemudian ada narasi yang kemudian dianggap sebagai satu fitnah atau kemudian dianggap satu pencemaran nama baik. Karena dalam konteks ini adalah sangat-sangat subjektif, misalnya pencemaran nama baik atau kemudian fitnah atau kemudian penyebaran berita bohong untuk kerusuhan tadi, menyebabkan kerusuhan tadi itu. Jadi dalam konteks ini memang sebetulnya kita apresiasilah apa yang dilakukan oleh penyelidik, ada sebuah laporan yang kemudian diproses, ada peristiwa pidana naik pada tahap sidik, tetapi kan semuanya masih praduga tidak bersalah. Maka kan lebih baik ketika dalam proses penyidikan nanti tidak ada satu alat bukti yang akurat, tidak memenuhi kualitas maupun kuantitas untuk menetapkan menjadi tersangka, maka perlulah kemudian mengedepankan bahwa keadilan kita sekarang kan bukan keadilan retributif, keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Artinya bahwa pencarian orang untuk dipidana bukan satu-satunya. Artinya tidak harus berakhir sebagai tersangka? Tidak harus, karena memang prosesnya adalah masih tahap penyidikan, masih mencari alat bukti, buat terang-benderang perkara, baru menentukan siapa tersangkanya. Tapi Prof sendiri melihat ada yang salah tidak dari podcast Bang Abraham Samad? Singkat aja, Prof. Saya kira bahwa podcast tadi itu salahnya adalah tidak berimbang. Framingnya hanya satu kubu saja. Mungkin itu yang menjadi persoalan sehingga media mainstreamnya akhirnya mengarah pada satu narasi yang satu sudut saja. Itu yang kemudian tidak berimbang tadi itu. Baik, saya ke Mas Ade. Kira-kira menurut Anda yakin nggak ada 12 orang ini bakal jadi tersangka? Saya bukan penyidik. Ya, itu yang pertama. Tapi mungkin punya pengalaman, harusnya tahu sih. Kalau berbicara pengalaman, berbicara bagaimana kita menangani satu perkara dan mendampingi telapor ya. Kalau dia naik sidik sih untuk membantahnya di dalam alat bukti itu betul-betul apalagi terkait video ya. Kalau video itu kita apa yang terjadi itu kan tidak ada alasan untuk mengcounter ke penyidik. Oh ini saya ngomong begini sebenarnya lupa gitu. Nggak bisa itu kan. Nah jadi memang ya saya rasa kalaupun misalkan memang harus ada yang jadi tersangka, itu hak kewenangan penyidik. Tapi Mas Kembali Lakso, kepada kewenangan penyidik. Baik, saya ke Mas Lakso kalau begitu. Mas Lakso, saya membaca pernyataan Anda, mendengar pernyataan Anda bahwa mengatakan bahwa Abraham Samad ini dikenakan pasal karet. Kenapa Anda yakin? Ya saya yakin, karena memang pasal ini bukan hanya pernah dikenakan kepada Abraham Samad. Kasus Haris Fathia itu naik sampai pada tahap yang berakhir pada dibebaskan Haris Fathia sampai tingkat kasasi. Artinya Mahkamah Agung sebetulnya sudah mengakui bahwa pasal-pasal itu digunakan untuk mengkriminalisasi, membungkam aktivis yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi hal penting yang perlu saya garis bawahi dari tadi diskusi adalah podcast Abraham Samad itu sudah ada sejak 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin ketika mens rea atau niatnya dibentuk pada 22 Januari 2025, tiba-tiba realisasinya itu dilakukan 2 tahun sebelumnya. Dan kalau bisa dilihat di podcast ya, silahkan dibuka di sini pun tidak ada masalah. Abraham Samad tidak hanya mengundang satu orang saja, tapi dia bergantian mengundang berbagai pihak untuk bicara soal politik, bicara soal hukum, bicara soal hak asasi manusia, dan bicara soal kondisi-kondisi kekinian. Itu yang menjadi titik penting. Dan inilah menurut saya yang menjadi salah satu pembeda antara rule of law dan rule by law adalah ketika rule of law itu kita bicara mengenai negara hukum. Rule by law bagaimana menggunakan hukum untuk bisa mengikuti kemauan penguasa. Jadi tadi kan disampaikan oleh Prof Suparji bahwa meski sudah naik sidik belum tentu akan ada tersangka, tidak harus ada tersangka. Menurut Anda? Ya betul. Ya betul. Tapi sebenarnya Anda terima atau enggak? Kalau kayak gitu kan seakan-akan Anda terima gitu loh, diperiksa, habis itu tidak jadi tersangka. Maksud saya gini Bu, Mbak,
pernyataan Prof. Sidik tadi betul bahwa memang pada saat proses penyidikan itu tidak harus ada tersangka. Itu kenapa tidak harus ada orang yang melakukan. Kenapa? Itu karena memang kalau kita bisa melihat definisi dari penyidikan sendiri adalah mencari siapa pelakunya. Tapi poin yang saya ingin ungkapkan adalah di sini terjadi cherry picking oleh penyidik. Kenapa Abraham Samad yang diundang? Padahal kita lihat banyak media lain yang juga mengundang orang yang sama. Mengundang Roy Suryo, mengundang Rismon, tapi tidak dipanggil sama sekali oleh Tapi mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Ade juga, kenapa yang diundang cuma Roy CS? Mungkin Bang Ade mau diundang, bukan, mau kasih keterangan. UGM. Minimal UGM. Nah, itu kali. Jadi begini, ya saya ini sedikit bahwa kalau mau mengambil satu, ini kan kalau berbicara jasa palsu, konteksnya jasa palsu. Alangkah bagusnya kalau berimbang, tentu otoritas, minimal otoritas lah. Kalau kami mungkin, kalau kami ini pengetahuan kami tentang ijazah asli apa palsu itu kan belum tentu bisa dipahami. Tetapi kalau otoritas kan jelas itu. Gitu. Sebenarnya Bang Abraham Samad mengundang nggak dari pihak Jokowi misalnya? Atau kita jangan sampai tergiring bahwa dalam satu podcast itu harus ada dua pihak. Haris Fathia itu satu pihak. Dan itu memang yang membedakan antara podcast dengan media-media lainnya. Podcast itu adalah media alternatif. Dan memang itu adalah semacam deep interview yang dilakukan terhadap satu orang atau mungkin dua orang. Nah disitulah saya ingin kita kembali kepada proses penyidikan yang dilakukan sekarang. Pemanggilan itu jelas-jelas ada di surat pemanggilan bahwa ini terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Tapi mengapa pada saat kita masuk ke ruang pemeriksaan di Kapolda Polda, itu yang ditanya 99% itu adalah pertanyaan mengenai podcast. Dan sama sekali tidak ada pertanyaan mengenai tanggal 22 Januari. 22 Januari ada apa? 22 Januari penjelasan dari penyidik ada rapat yang dilakukan dan ada konferensi pers dilakukan oleh Egy Sujana. Di sana sama sekali Abraham Samad tidak ikut dan itu pun peristiwa 22 Januari itu kita baru ketahui ketika penyidik menjelaskan bukan pada saat awal tetapi pada saat akhir menjelang penutup. Dan semua pertanyaannya lebih banyak soal podcast. Oke, Pak Arianto. Tadi disampaikan oleh Pak Suparji bahwa meskipun sudah naik ke tingkat sidik belum tentu berakhir ada tersangka, tidak harus dipaksakan ada tersangka. Benar demikian? Ya, tidak ada unsur pemaksaan. Di dalam tingkat penyelidikan, itu penyidik atau penyelidik mengumpulkan alat-alat bukti yang ada pertama kali. Ya. Nah, setelah diteliti selama 1 bulan kemarin itu penyelidik merasa bahwa ini ada cukup bukti bahwa ini ada suatu unsur pidana. Maka itulah dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, di dalam penyidikan itu belum disebutkan siapa tersangkanya, hanya terlapornya. Kemarin saya baca pemberitahuannya itu gitu ke jaksa ya. Ada 12 terlapor. Kenapa itu muncul? Itu karena itulah yang masuk di dalam LP yang dilaporkan. LP itu dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah bukti itu diteliti selama 1 bulan, merasa bahwa ini ada unsur pidana, maka kemudian dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, langkah pertama yang ditanyakan adalah ya klarifikasi karena dulu waktu penyelidikan belum datang kan gitu kan. Makanya pasti ada klarifikasi. Tapi satu lagi saya ingin menjawab gini ya. Mengenai masalah ini ujaran kebencian ini podcast dan sebagainya ini kok melanggar pidana apa tidak ini ya. Ini saya tadi melihat pendapat Pak Profesor, penyidik sekarang ini cukup hati-hati. Artinya apa? Sebelum ketika kita menentukan alat bukti itu, dia bukan hanya alat bukti yang diterima itu saja, tapi dia sudah mencoba menjajaki kepada para ahli, saksi ahli-ahli, ditanyakan apakah ini masuk unsur pidana apa tidak, mengenai delik yang pasal karet itu tadi. Itu penyidik tidak menentukan sendiri. Itu penyidik yang mengambil saksi ahli. Nah, kalau saksi ahli itu menandakan itu ya berarti nanti ada yang jadi tersangka. Tapi kalau tidak yang 12 terlapor itu tidak semuanya menjadi Tapi yang membingungkan menurut dari tim Abraham Samad, Pak Arianto, yang dipanggil kejadian 22 Januari. Tapi yang ditanya podcast itu kan. Jadi fokusnya itu lokus deliktinya itu beda banget. Saya tidak tahu ya kenapa penyidik nanyanya gitu. Tapi yang saya tahu yang namanya klarifikasi itu adalah ingin tahunya penyidik apakah alat bukti yang disampaikan pada dia itu benar-benar terkait dengan yang bersangkutan. Karena mungkin yang dilaporkan adalah mengenai masalah podcast ya. Makanya penyidik akan mendalami apakah podcast itu betul-betul miliknya Pak Abraham Samad. Tapi kemudian di mana yang menjadikan dia itu ikut
dijadikan ikut serta di dalam tuduhan itu ya, itu saya tidak tahu kenapa kok tidak ditanyakan. Tapi yang jelas penyidik menanyakan mengenai podcast itu ya karena di dalam laporan itu Pak Abraham Samad itu dilaporkan situ sebagai podcast. Makanya oleh penyidik akan didalami benar nggak ini. Kalau ini benar gitu ya, nanti dia akan sampaikan kepada Pak Saksi Ahli. Pak Saksi Ahli, ini podcast itu ngomongnya begini. Ini masuk enggak dalam pasal karet itu tadi gitu. Gitu. Nah, nanti kalau pasal karet itu dikatakan masuk, ya ini pasti jadi naik penyidikan dan yang bersangkutan bisa jadi tersangka. Tetapi kalau saksi ahli itu mengatakan enggak, itu tidak termasuk dalam ujaran kebencian, itu termasuk dalam kebebasan berbicara berpendapat. Itu jadi enggak masuk. Itu jadi ada dua kemungkinan, tergantung daripada bukti awal yang dikumpulkan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Bukti awal itu bisa alat bukti, barang bukti yang ada, dokumen, kemudian saksi keterangan ahli ya, keterangan ahli, kemudian petunjuk itu, keterangan terdakwa kan nanti itu. Itu kalau ini cukup, itu nanti pasti akan naik penyidikan. Tapi kalau tidak, ya nggak jadi tersangka. Oke, kalau tidak jadi tersangka, Prof. Suparji, kalau memang sudah ada penyidikan tapi kembali tidak ada tersangka, artinya memang laporannya dari awal memang salah. Ya, kalau laporan bukan sesuatu yang salah, tapi kan ada proses kan. Ada proses kan gitu loh. Bagaimana ibaratnya mengolahnya kan gitu loh. Setelah mengolah menjadi penyelidikan kan, terus kemudian ada keyakinan ada peristiwa pidana, naik pada kemudian penyidikan. Nah, penyidikan tadi kan dalam rangka mengumpulkan alat bukti supaya terang benderang perkaranya dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atau kemudian siapa yang menjadi tersangka. Kalau seseorang yang kemudian disebut tadi tidak cukup alat bukti, misalnya tidak ada dua alat bukti yang bersesuaian yang mengatakan dia sebagai pelaku tindak pidana atau menjadi tersangka, maka tidak bisa ditetapkan. Jadi dalam hal ini bahwa menarik adalah sebetulnya yang dilaporkan itu kan banyak pasal kan, ada pencemaran nama baik ya, kemudian ada fitnah, dan ada yang menggunakan ITE kan itu, sampai kemudian penghasutan kan itu. Saya kira ini kan pembunuhan unsurnya kan tidak gampang. Itulah yang kemudian disebut dengan pasal karet. Apa yang dikatakan pencemaran nama baik itu gitu loh. Apakah setelah ini tercemar namanya, apa buktinya tercemar kan gitu kan. Terus kemudian misalnya ujaran kebencian, apakah setelah podcast itu kemudian menimbulkan kebencian kepada seseorang atau bagaimana, ini kan adanya akibat-akibat tadi itu yang kemudian yang tidak mudah untuk ditentukan. Maka setelah kemudian akhirnya mendasarkan pada alat bukti saksi, kemudian mendasarkan alat bukti surat, ketika penyidik belum punya keyakinan, maka membutuhkan ahli untuk menerangkan, memberikan keterangan ahli sesuai dengan kemampuan. Tetapi sekali lagi keputusan ada pada penyidik untuk memutuskan apakah tersangka atau tidak. Gitu. Oke, Mas Lakso, kira-kira apakah cukup alat bukti atau menurut Anda ini justru sangat dipaksakan untuk menjerat seorang Abraham Samad? Sangat dipaksakan, karena saya tetap konsisten dengan pernyataan pertama saya tadi. Kalau memang logikanya adalah ini soal podcast, berapa banyak semenjak tanggal 22 Januari 2025 sampai hari ini Mbak, media, podcast dan lain-lain mengundang Roy Suryo, mengundang Rismond Sianipar dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang menurut saya yang berbahaya dalam proses penegakan hukum, karena ini cherry picking. Dan salah satu yang menjadi persoalan dalam konteks rule by law itu adalah penggunaan pasal-pasal itu untuk melegitimasi kemauan dari penguasa atau pihak yang mampu mempengaruhi. Dan saya ingin menjelaskan lagi Mbak satu hal penting, bahwa saya malah menjadi bingung dalam diskusi ini. Kenapa? Karena tadi sebagian mengatakan bahwa tidak ada yang melaporkan Abraham Samad. Abraham Samad ditemukan dari proses penyelidikan. Tapi ada penjelasan juga bahwa ini dilakukan karena ada yang melaporkan Abraham Samad. Jadi yang betul yang mana, Pak? Dan ini pun jawabannya tidak saya dapatkan dari proses penyidik. Jelaskan. Yang kedua, Abraham Samad tidak pernah dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu sudah ditegaskan dalam berita acara pemeriksaan. Humas Polda menjelaskan bahwa proses penyelidikan memanggil Abraham Samad. Tapi sama sekali Abraham Samad tidak pernah menerima surat panggilan untuk permintaan klarifikasi pada tahap penyelidikan. Baik, saya ke Mas Marcelinus. Apa yang terjadi kepada Abraham Samad sangat berbeda dengan Sylvester. Ya, sudah lama, sudah ingkrah, bertetapan hukum tetap, tapi belum juga dieksekusi sampai sekarang. Menurut Anda, kenapa demikian? Ya, itulah. Ada tebang pilih nggak kira-kira? Ya, itulah yang menjadi dasar kami dari Aruki ini untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena gini, masyarakat itu punya banyak cara untuk mengawas
mengawasi dan mengontrol kinerja tindakan aparat penegak hukum. Termasuk cara-cara untuk mengekspresikan kekecewaannya terhadap proses penegakan hukum sepanjang cara tersebut tidak melanggar hukum. Oke. Nah, menurut saya memang ini terjadi sebuah pengkhianatan terhadap sistem peradilan pidana dan juga pembangkangan terhadap hukum. Oke. Karena dalam sistem peradilan pidana sudah dibuat sedemikian rupa dari penyelidikan, penyidikan sampai pada akhirnya digelar persidangan yang tentunya outputnya apa? Putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan eksekusinya. Jadi menurut Anda memang ada tebang pilih? Jangan dijawab dulu Mas Marcelinus, dua arah. Sekarang kembali saudara.